Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 43. Dalam pada itu, Ki Ajar Pamotan Galih yang berada di atas bukit gundul itu mengangkat wajahnya ketika pendengarannya yang tajam menangkap derap kaki kuda. Dengan serta-merta ia pun berdiri. Ketika ia melayangkan pandangan matanya, maka ia pun segera melihat, sebuah iring-iringan mendekati bukit itu. Ki Ajar Pamotan Galih menjadi berdebar-debar. Namun ia pun kemudian duduk kembali. Persetan. Siapapun yang datang, geramnya. Memang terasa kekecewaan yang mencengkam jantungnya membuatnya kadang-kadang kehilangan gairah perjuangannya untuk mendapatkan pusaka dan terlebih-lebih harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Meskipun pada saat-saat tertentu kedatangannya masih saja mengguncang jantungnya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak ingin berbuat sesuatu. Ia akan menghadapi apa saja yang bakal terjadi jika orang-orang di dalam iringan-iringan itu akan naik ke atas bukit dan barangkali akan berbuat sesuatu atasnya. Biarlah alam memilih. Aku harus membunuh atau dibunuh, geramnya. Dalam pada itu iring-iringan itu pun telah sampai ke kaki bukit gundul, yang merupakan salah satu dari sepasang bukit mati itu. Dengan tergesa-gesa orang-orang Pusparuri itu menambatkan kuda-kuda mereka. Seorang di antara para pengamat yang berada di sekitar bukit itu pun kemudian mendekati Kiai Pusparuri sambil berkata, orang itu masih berada di atas bukit. Kau tidak tahu siapa orangnya? Bertanya Kiai Pusparuri, pengawas itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Kiai Pusparuri pun segera memanjat naik diikuti oleh beberapa pengikutnya bersama dua orang kepercayaannya yang terdekat sementara beberapa orang yang lain telah menunggu di bawah bukit gundul itu. Beberapa saat lamanya Kiai Pusparuri memanjat ketika ia mendekati puncak bukit itu, dilihatnya seseorang duduk di batu padas. Orang yang tepekur dan seolah-olah sama sekali tidak menghiraukan kehadirannya. Kiai Pusparuri tertegun. Ia yakin orang itu mendengar kehadirannya. Tetapi orang itu sama sekali tidak berpaling. Kisanak, sapa Kiai Pusparuri. Barulah Ki Ajar Pamotan Galih itu mengangkat wajahnya dan berpaling ke arah suara itu. Ajar Macan Kuning, desis salah seorang kepercayaan Kiai Pusparuri. Kau Laksita, desis Ki Ajar Pamotan Galih. Siapa? Bertanya Kiai Pusparuri. Orang inilah yang pernah membawa Darwerdi kepadaku, jawab kepercayaannya itu, Macan Kuning, desis Kiai Pusparuri. Ki Ajar Pamotan Galih masih tetap duduk di tempatnya. Namun ia pun kemudian berdesis, aku tentu berhadapan dengan Kiai Pusparuri sendiri sekarang ini. Ya. Kau benar Ki Ajar Macan Kuning. Aku pernah mendengar namamu yang menggetarkan setelah Ki Ajar Cinde Kuning lenyap. Semua orang bertanya-tanya di dalam hati, kenapa tiba-tiba saja Cinde Kuning telah merubah dirinya menjadi Macan Kuning, sahut Kiai Pusparuri. Ajar Pamotan Galih hanya berpaling. Tetapi ia tidak menjawab. Sekarang, apa kerjamu di sini? Bertanya. Kiai Pusparuri kemudian. Merenungi bukit gundul ini, berkata Ajar Pamotan Galih. Merenungi kematian orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih, bertanya Kiai Pusparuri pula, atau merenungi rencanamu sendiri. Ki Ajar Pamotan Galih tidak menjawab. Dipandangnya lembah di bawahi bukit gunduli itu. Hanya sebagian saja yang telah menjadi hijau. Tetapi yang lain tetap gersang. Hei, tiba-tiba Kiai Pusparuri bertanya kepada Laksita, jadi orang ini yang membawa Darwerdi kepadamu? Ya, jawab Laksita. Kiai Pusparuri memandang kepercayaannya itu dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi kau belum mengenal anak itu dengan sungguh-sungguh? Sudah, jawab Laksita, aku sudah lama mengenalnya. Dan aku sudah mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa kau tiba-tiba saja menjadi bingung? Bertanya Ajar Pamotan Galih kepada Kiai Pusparuri. Aku sudah mengira bahwa anak yang disebut bernama Darwerdi itu tentu tidak jujur. Ia sudah berhubungan dengan banyak pihak. Sehingga persoalannya menjadi kacau seperti sekarang ini, berkata Kiai Pusparuri. Tidak ada gunanya kau sesali, berkata Ajar Pamotan Galih, jangankan kepadamu, kepada orang yang tidak memberinya apapun juga. Sedangkan kepadaku, kepada kakeknya. Darwerdi telah berkhianat. Hei! Kiai Pusparuri mengerutkan keningnya. Lalu, apa maksudmu?
Yang terjadi adalah karena kelalaiannya, berkata Ki Ajar Pamotan Galih, bahkan kemudian ia telah menghadapkan aku kepada orang-orang yang gila itu. Dan kau tidak berani menghadapinya, bertanya Kiai Pusparuri. Namun kemudian, dengan pihak mana kau berhadapan? Sanggar Gading dan Kendali Putih, atau orang-orang Lumban bersama Pangeran Senawasesa sendiri? Banyak pihak telah datang ke padepokanku, berkata Ajar Pamotan Galih, aku tidak mempunyai kesempatan untuk melawan mereka. Mereka terlalu banyak, sebagaimana aku tidak mau berhadapan dengan Pangeran Senawasesa itu dengan langsung. Karena itu, aku memerlukannya lewat siapapun yang akan dapat menangkapnya dan menukarnya dengan pusaka yang kalian perebutkan. Jangan mengigau seperti itu, berkata Kiai Pusparuri, sebodoh-bodoh kami, orang-orang Pusparuri, tentu tahu apa artinya peristiwa yang terjadi di Bukit Gundul itu. Ternyata pusaka yang diberikan oleh Darwerdi adalah pusaka palsu. Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa justru Pangeran Senawasesa itulah yang akan menjadi sumber keterangan tentang pusaka itu? Ki Ajar Pamotan Galih mengerutkan keningnya sementara itu Kiai Pusparuri berkata lebih lanjut, sejak kami berangkat menuju ke bukit ini, kami sudah mempunyai perhitungan yang demikian. Kami memang ingin menemukan Pangeran Senawasesa. Tetapi tidak untuk kami serahkan kepada siapapun juga. Karena kami hampir meyakininya, bahwa pangeran itu justru sangat berarti bagi pusaka itu sendiri. Ki Ajar Pamotan Galih tidak segera menjawab. Sementara itu Laksita pun berkata, Ki Ajar, aku tidak mengira sama sekali, bahwa permainanmu itu adalah permainan yang terlalu dangkal. Aku kira kau dengan mempergunakan Darwerdi, bermain dengan jujur apapun niat kita. Kita mempunyai kepentingan yang aku kira membuat kita dapat bekerja bersama. Tetapi dengan bodoh kau palsukan pusaka itu. Kau kira kau dapat mengelabui orang lain begitu mudah? Seandainya bukan orang Sanggar Gading itu, kami pun akan dapat mengetahuinya dengan tayuh 3 hari 3 malam. Ki Ajar Pamotan Galih tidak menjawab. Bahkan seolah-olah ia tidak mendengarkan kata-kata itu. Dengan wajah yang kosong dipandanginya alam yang keras di sekitar Bukit Gundul itu. Dalam pada itu, Kiai Pusparuri pun berkata, sekarang apa maumu Ki Ajar? Apakah kau akan berusaha mencari pusaka itu sendiri tanpa Pangeran Senawasesa? Ki Ajar tidak menjawab. Bahkan berpaling pun tidak. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar Pamotan Galih itu berkata, mereka tentu akan segera datang. Siapa? Bertanya Laksita. Pangeran yang gila itu. Cucuku yang berkhianat dan orang-orang Lumban yang dungu, berkata Ki Ajar Pamotan Galih. Kau mencoba menakut-nakuti aku, agar aku segera pergi. Dengan demikian usahamu untuk memecahkan teka-teki tentang pusaka itu dengan memperhatikan segala bentuk dan garis di atas Bukit Gundul ini tidak akan terganggu, berkata Kiai Pusparuri. Buat apa aku menakutimu, jawab Ki Ajar Pamotan Galih, kalau kalian ingin mati, atau ingin pergi, atau ingin apapun juga, aku tidak berkepentingan sama sekali. Jadi apa maksudmu dengan mengatakan bahwa mereka akan datang, bertanya Kiai Pusparuri. Tidak apa-apa. Hanya sekedar kabar yang pantas kau ketahui. Kalau kau ingin menangkap pangeran itu, lakukanlah jika kau mampu. Jika kau mau lari, larilah mumpung mereka belum datang, berkata Ajar itu. Lalu, apa yang akan kau lakukan, bertanya Kiai Pusparuri. Mencari pusaka itu, jawab Ki Ajar Pamotan Galih. Kiai Pusparuri ragu-ragu sejenak. Agaknya Ki Ajar itu mempunyai bekal serba sedikit keterangan tentang pusaka itu. Karena itu, maka katanya kemudian, baiklah. Jika orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih dapat bekerja bersama setelah mereka menghancurkan diri mereka sendiri, apakah kita juga dapat bekerja bersama? Maksudmu, bertanya Ki Ajar. Kita akan menangkap Pangeran Senawasesa. Aku yakin, bahwa kau tahu pasti, pangeran itulah yang mengetahui tentang pusaka yang sedang diperebutkan itu. Jangan ingkar, jawab Kiai Pusparuri. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, tidak ada gunanya. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa jika mereka nanti datang. Kau sudah berputus asa? Bertanya Kiai Pusparuri. Sementara itu Laksita pun berkata, apakah aku benar-benar berhadapan dengan Ki Ajar Macan Kuning? Aku tidak pernah membayangkan, bahwa pada suatu saat Ajar Macan Kuning akan berputus asa. Sementara di sampingnya terdapat sepasukan orang-orang yang dapat dipercaya kemampuannya.
Seandainya Pangeran Senawasesa mampu menggugurkan Bukit Gundul ini sekalipun, maka ia tidak akan dapat menghadapi seluruh pasukan Pusparuri sekarang ini. Ajar Pamotan Galih tidak menjawab. Kembali ia merenungi dataran yang merentang di sekitar Bukit Gundul itu. Namun dalam pada itu ia memang tidak dapat ingkar, betapa kacau perasaannya. Namun dalam pada itu, orang-orang Pusparuri itu telah menawarkan satu kerjasama untuk menangkap kembali Pangeran Senawasesa. Ia sadar bahwa orang-orang Pusparuri tidak akan terlalu bodoh untuk memberikan kesempatan kepadanya. Ki Ajar itu pun sadar, jika usaha itu berhasil, maka ia tidak akan mendapat apapun juga. Bahkan mungkin orang-orang Pusparuri itu akan beramai-ramai mencincangnya, tetapi dalam pada itu, terpercik dendamnya kepada orang cacat yang sudah mengalahkannya. Orang itu agaknya akan datang bersama Pangeran Senawasesa dan orang-orang lainnya yang datang ke padepokannya. Apakah kau sedang merenungi keputusanmu Ki Ajar? Bertanya Laksita. Ki Ajar menggeram. Katanya, kau jangan terlalu sombong hanya karena di sini ada Kiai Pusparuri. Kau tahu bahwa Kiai Pusparuri itu tidak akan banyak berarti bagiku. Seandainya aku mau maka kau akan dapat membunuh separuh dari orang-orang Pusparuri yang berada di sini bersama pimpinan tertingginya. Tetapi Kiai Pusparuri tertawa. Katanya, aku percaya bahwa kau agaknya memang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi kau tidak akan dapat banyak berbuat apa-apa. Lebih-lebih di hadapan Pangeran Senawasesa. Karena itu, selagi aku menawarkan kerjasama. Hasilnya kita bagi bersama, aku tahu bahwa itu omong kosong, jawab Ki Ajar, kau akan memanfaatkan aku untuk melawan orang-orang itu. Kemudian kau akan manfaatkan aku untuk melawan orang-orang itu. Kemudian kau akan menyisihkan aku pula karena jumlah kalian yang banyak. Tetapi baiklah. Aku bersedia bekerja bersama orang-orang Pusparuri untuk bertempur melawan orang-orang itu. Jika kita berhasil, maka dendamku sudah dapat aku lepaskan. Terserah kepadamu kau juga ingin membunuh aku, maka Kiai Pusparuri dan separuh orang-orangnya akan membunuh aku, maka Kiai Pusparuri dan separuh orang-orangnya akan mati bersama aku. Kiai Pusparuri mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak berkeberatan dengan kecurigaanmu. Tetapi yang penting bagiku adalah menangkap Pangeran Senawasesa. Tidak untuk diserahkan kepadamu atau kepada siapapun aku memerlukannya untuk mendengar keterangannya tentang pusaka itu. Tetapi seandainya kau berkeberatan, aku pun tidak akan memaksamu, karena aku yakin akan kekuatan pasukanku. Ki Ajar Pamotan Galih merenung sejenak. Namun kemudian katanya, aku kira kau akan menyesali kesombonganmu. Tetapi baiklah. Aku akan bergabung dengan pasukanmu, apapun yang akan kau lakukan setelah itu. Kiai Pusparuri tertawa. Tetapi katanya, baiklah. Aku terima kau di dalam lingkungan kami. Aku tahu, kau orang yang luar biasa. Kita tinggal menunggu beberapa saat saja mereka akan segera datang, berkata Ki Ajar Pamotan Galih. Dalam pada itu, Kiai Pusparuri pun segera mengatur orang-orangnya. Mereka harus mengadakan pengawasan di sekitar Bukit Gundul itu. Bukan saja terhadap kelompok-kelompok lain yang mungkin akan mencari pusaka itu, tetapi juga mengamati kedatangan Pangeran Senawasesa dengan orang-orang yang menyertainya pergi ke padepokan Ki Ajar Pamotan Galih sehingga memaksa Ki Ajar itu untuk pergi. Namun dalam pada itu, ternyata anak-anak muda Lumban telah melihat kehadiran mereka. Orang-orang Pusparuri itu mengabaikan orang-orang yang berada di sawah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa di antara mereka yang melawan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih terdapat anak-anak muda Lumban, namun anak-anak muda Lumban itu masih belum perlu dicemaskan. Tetapi sementara itu, anak-anak muda Lumban itu pun telah mempersiapkan diri. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok. Kecuali mereka yang harus mengawasi para tawanan, maka di bawah pimpinan orang-orang yang mereka kenal sebagai pemburu itu, mereka mengawasi Bukit Gundul itu dari beberapa jurusan. Dengan bersiap-siap di padukuhan yang berada di sebelah menyebelah Bukit Gundul, anak-anak muda Lumban itu berhasil mengamati tingkah laku orang-orang Pusparuri. Namun agaknya orang-orang Pusparuri itu tidak akan meninggalkan Bukit Gundul. Mereka tetap berada di seputar kaki bukit itu. Sebagian dari mereka berlindung dari panasnya matahari di bawah pepohonan di Pategalan. Sementara yang lain berlindung pada bayangan batu-batu padas. Ketika kemudian matahari condong jauh ke barat, maka sebagian besar dari mereka berada di bayangan Bukit Gundul itu.
Tetapi anak-anak muda Lumban ternyata tidak mengetahui bahwa di antara mereka terdapat seseorang yang menyebut dirinya Ki Ajar Pamotan Galih. Menurut perhitungan Ki Ajar Pamotan Galih, jika orang-orang yang ditinggalkannya itu dengan segera menyusulnya, maka mereka akan sampai di Lumban pada hari itu. Tetapi agaknya orang-orang itu akan berangkat dari padepokannya setelah pagi hari, sehingga paling cepat esok pagi mereka baru akan datang. Kiai Pusparuri sama sekali tidak berkeberatan untuk menunggu. Apalagi hanya 1 malam. Seandainya ia harus menunggu sepekan pun, ia akan melakukannya dengan sabar. Meskipun demikian, semalam suntuk orang-orang Pusparuri berjaga-jaga berganti-ganti. Sekelompok dari mereka, dipimpin langsung oleh 2 orang kepercayaan Kiai Pusparuri, Islah mengawasi Ki Ajar Pamotan Galih yang masih tetap berada di puncak. Ia sama sekali tidak bersedia beranjak dari tempatnya. Namun ketika orang-orang Pusparuri memberikan sekedar makan dan minum, ia tidak menolaknya. Tetapi malam itu terasa panjangnya. Rasa-rasanya mereka telah menunggu lebih dari 2-3 malam. Bintang-bintang yang bergayutan di langit berkedip dengan malasnya. Sementara udara malam yang dingin rasa-rasanya bagaikan menusuk sampai ke tulang. Malam itu, Pangeran serta Wasesa, Kiai Kanti orang cacat dan sekelompok kecil orang-orang lain, berhenti tidak terlalu jauh lagi dari Lumban. Tetapi mereka merasa cukup lama menempuh perjalanan, sehingga mereka harus berhenti dan bermalam di perjalanan. Esok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke Padukuhan Lumban. Matahari sepenggalah mereka sudah akan sampai di Padukuhan itu. Demikianlah ketika fajar mulai memerah di langit, maka sekelompok orang yang sedang menuju ke Lumban itu sudah mempersiapkan diri. Meskipun di antara mereka terdapat seorang gadis, itu bukanlah gadis kebanyakan. Tetapi selain gadis itu terdapat juga Ibu Darwerdi. Adalah di luar kehendaknya, jika Jelit Heng tertegun ketika ia melihat Darwerdi sedang berbicara bersungguh-sungguh dengan Swasti. Meskipun hanya beberapa kalimat, namun terasa jantung Jelit Heng tergetar. Tetapi Jelit Heng tidak menghiraukannya lebih lama lagi. Ia melihat Swasti pun segera meninggalkan Darwerdi. Sementara Darwerdi berdiri termangu-mangu. Ada niatnya untuk mengikuti gadis itu. Tetapi niatnya diurungkannya. Sementara Jelit Heng pun telah bergeser menjauhinya. Apa saja yang dibicarakannya, bertanya Jelit Heng kepada diri sendiri. Sebenarnya lah Jelit Heng tidak tahu, bahwa ketika kedua anak muda itu dengan tidak sengaja bertemu pandang, Darwerdi di luar sadarnya bertanya, apakah Swasti tidak merasa terlalu letih? Hanya itu. Dalam pada itu, ketika langit menjadi terang, iring-iringan kecil itu pun segera melanjutkan perjalanan. Sebenarnya lah bahwa Ibu Darwerdi itu pun telah merasa sangat letih. Tetapi karena dorongan keinginannya yang sangat besar, maka ia pun berusaha untuk tidak mengeluh. Kedua adiknya selalu mendampinginya. Bahkan pada saat-saat tertentu, orang cacat yang mengaku dirinya Ajar Cinde Kuning itu sendiri telah membantunya. Perjalanan berikutnya tidak lagi banyak mengalami hambatan karena buasnya medan yang mereka lalui. Kuda-kuda mereka berjalan di tanah datar dan terbuka. Hutan perdu telah mereka lalui, dan ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka pun telah mendekati padukuhan yang mereka tuju. Lumban. Jelit Henglah yang minta kepada Ki Ajar Cinde Kuning, agar iring-iringan itu tidak langsung mendekati Bukit Gundul. Ia ingin mendengar keterangan yang barangkali ada manfaatnya dari anak-anak muda Lumban. Pergilah mendahului, berkata Ki Ajar Cinde Kuning. Bersama Rahu, maka Jelit Heng pun telah mendahului iring-iringan kecil itu. Ia sengaja menjauhi Bukit Gundul, karena menurut dugaan mereka, Ki Ajar Pamotan Galih ada di sekitar tempat itu. Mudah-mudahan ia belum berbuat sesuatu terhadap orang-orang Lumban, desis Jelit Heng. Ada beberapa orang yang dapat memimpin anak-anak muda itu, berkata Rahu. Jelit Heng menggeleng. Jawabnya, tidak ada gunanya menghadapi Ajar Pamotan Galih, jika Ajar itu benar-benar menjadi gila. Langkah kuda Jelit Heng tertegun ketika ia melihat beberapa orang anak muda di sudut padukuhan kecil di ujung kabuyutan Lumban Wetan. Apalagi ketika anak-anak muda itu melihat, bahwa yang datang itu adalah Jelit Heng dan Rahu. Berhentilah sebentar. Turunlah, minta anak-anak muda itu. Rahu dan Jelit Heng telah menghentikan kuda mereka. Keduanya segera meloncat turun. Mereka melihat anak-anak muda Lumban itu nampak gelisah. Ada apa? Bertanya Jelit Heng.
Salah seorang dari anak-anak muda itu pun kemudian minta agar Rahu dan Jlit Heng duduk di gardu sebentar. Sekelompok orang-orang yang garang telah datang ke Bukit Gundul itu, berkata anak muda itu. Dari mana? Bertanya Jlit Heng. Anak-anak muda itu menggeleng. Salah seorang menjawab, kami tidak tahu pasti. Tetapi mereka adalah orang-orang yang nampaknya tidak kalah garangnya dari orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Jlit Heng mengangguk-angguk. Ternyata yang akan mereka hadapi bukan sekedar ajar pamotan Galih. Tetapi sekelompok orang yang tentu dari salah satu perguruan. Mungkin dari perguruan yang lain. Bahkan mungkin mereka telah bekerja bersama dengan Ki Ajar Pamotan Galih, berkata Jlit Heng. Itu tidak mustahil, sahut Rahu. Lalu katanya, baiklah. Tapi di mana mereka sekarang? Mereka tetap berada di Bukit Gundul. Mereka tidak beranjak dari tempat itu, seolah-olah mereka memang sedang menunggu, berkata anak muda itu. Jlit Heng mengangguk-angguk. Ia adalah anak muda yang memiliki pengamatan dan penggeraita yang tajam. Karena itu, katanya, tidak mustahil bahwa Ajar Pamotan Galih ada di antara mereka dan mengatakan bahwa sekelompok orang akan menyusulnya. Di antara mereka terdapat Pangeran Senawasesa. Rahu mengangguk-angguk pula. Katanya, memang tidak lagi dapat diungkiri. Tentu ada beberapa pihak yang berhasil melihat satu kemungkinan dari peristiwa yang telah terjadi. Seperti kita yang semula tidak mengerti, akhirnya kita melihat pula, bahwa Ajar Pamotan Galih memang cerdik. Dengan mengumpankan Darwardi ia ingin menguasai Pangeran Senawasesa dan memeras keterangan daripadanya. Sebenarnya lah yang mengetahui segala sesuatu tentang pusaka itu adalah Pangeran Senawasesa. Agaknya orang-orang di Bukit Gundul itu pun mengetahui bahwa sumber keterangan itu ada pada Pangeran Senawasesa. Apalagi jika Ajar Pamotan Galih ada di antara mereka dan mengatakannya demikian. Agaknya Pangeran Senawasesa pun sedang diburu orang, sebagaimana mereka memburu pusaka itu, dan ternyata mereka pun mengetahui bahwa di samping pusaka itu masih terdapat harta benda yang sangat menarik, desis Rahu, dengan jumlah yang besar. Mereka mengharap akan dapat menguasai Pangeran Senawasesa. Kita harus segera memberitahukan kepada iring-iringan itu, berkata Jlit Heng. Lalu ia pun bertanya kepada anak muda itu, apakah orang di bukit itu sering memasuki padukuhan? Anak muda itu menggeleng sambil menjawab, tidak. Mereka baru sehari berada di bukit itu. Agaknya bekal mereka masih mencukupi. Tetapi aku tidak tahu apakah yang akan mereka lakukan jika mereka berada di bukit itu untuk waktu yang lama. Jlit Heng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah. Aku sebenarnya tidak hanya berdua. Ada beberapa orang di belakangku. Aku akan memberitahukan kepada mereka, agar mereka berhati-hati. Jlit Heng berhenti sejenak, lalu, apakah Nugata sudah mengetahui persoalan ini? Ia sudah tahu bahwa ada sekelompok orang berada di Bukit Gundul, ia pun telah membuat persiapan-persiapan seperlunya, jawab anak muda itu. Bagaimana dengan pemburu itu? Bertanya Jlit Heng pula. Mereka sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi mereka masih harus mengawasi orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih yang sempat tertawan bersama anak-anak muda terpilih, jawab anak muda itu. Lalu, meskipun demikian, kami di sini sudah mengatur diri sebaik-baiknya. Meskipun kami menyadari bahwa kemampuan kami masih sangat terbatas. Apalagi menghadapi segerombolan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Berhati-hatilah. Aku akan segera datang bersama beberapa orang yang akan dapat bekerja bersama kalian menghadapi orang-orang di Bukit Gundul itu, berkata Jlit Heng kemudian. Jlit Heng dan Rahu pun segera minta diri. Ia harus melaporkan keadaan daerah sepasang bukit mati itu kepada orang-orang yang datang bersamanya. Bersama Rahu ia kembali ke iring-iringan kecil yang semakin dekat dengan Lumban. Kepada mereka Jlit Heng dan Rahu melaporkan apa yang mereka dengar dari anak-anak Lumban tentang gerombolan yang berada di Bukit Gundul itu. Sebaiknya kita langsung menuju ke Banjar Lumban Wetan, berkata Jlit Heng, kita akan dapat membuat persiapan-persiapan lebih terperinci. Terserahlah mana yang baik menurut pertimbanganmu, berkata orang cacat yang mengaku dirinya Ki Ajar Cinde Kuning itu. Demikianlah. Maka iring-iringan itu pun tidak langsung mendekati Bukit Gundul yang ditunggui oleh orang-orang Pusparuri. Tetapi mereka telah memasuki padukuhan induk Lumban Wetan dan langsung menuju ke Banjar.
Kedatangan mereka memang menarik perhatian orang-orang Lumban yang sudah dicemaskan oleh segerombolan orang yang berada di Bukit Gundul. Namun ketika mereka melihat Jelit Heng bersama mereka, maka hati mereka pun menjadi agak tenang. Apalagi ketika Jelit Heng berkata kepada salah seorang laki-laki separuh baya, mereka akan menolong kita menghadapi orang-orang di Bukit Gundul itu. Oh, syukurlah Jelit Heng. Tetapi siapakah mereka? Bertanya orang itu. Mereka orang-orang baik, jawab Jelit Heng. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Ketika ia memandangi orang-orang dalam iring-iringan itu, maka ia pun mengangguk-angguk kecil. Ia melihat bahwa di dalam iring-iringan itu terdapat pula perempuan. Demikian mereka sampai di Banjar, maka anak-anak muda pun menyambut mereka. Jelit Heng dan Rahu sudah dikenal oleh anak-anak muda itu. Demikian pula Darwerdi, meskipun anak-anak Lamban Wetan masih merasa ada jarak di antara mereka. Namun dalam pada itu, mereka tidak dapat menunggu keadaan menjadi semakin gawat. Karena itu, maka Jelit Heng dan Rahu pun segera menghubungi segala pihak. Sejenak kemudian, maka Nugata dan para pemburu yang berada di Lumban itu pun telah berkumpul di Banjar itu, setelah mereka menyerahkan para tawanan kepada sekelompok anak-anak muda terbaik di Kabuyutan Lumban. Sebenarnya kita dapat membiarkannya menunggu di bukit itu, berkata Pangeran Senawasesa, mereka akan menjadi jemu dan mengambil sikap yang mungkin menguntungkan kita semuanya. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah maksud Pangeran? Kita menunggu perkembangan keadaan, jawab Pangeran Senawasesa, jika mereka menyadari bahwa mereka akan sia-sia dan kemudian meninggalkan tempat itu, bukankah kita tidak perlu mengusirnya dengan kekerasan? Namun dalam pada itu, Kiai Kanti menyahut, ada dua kemungkinan Pangeran. Mereka akan pergi, atau mereka akan berbuat sesuatu yang dapat semakin menggetarkan jantung rakyat Lumban. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Katanya, iya. Kemungkinan itu memang ada. Mereka ingin melepaskan kejemuan mereka kepada rakyat Lumban. Selebihnya, potong Ki Ajar Cinde Kuning, aku menduga bahwa Pamotan Galih ada di bukit itu pula. Mungkin suatu kebetulan mereka bertemu untuk tujuan yang sama, tetapi mungkin pula mereka memang sudah berhubungan sebelumnya. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk lalu katanya, terserahlah. Yang manakah yang baik kita lakukan? Tetapi melibatkan anak-anak muda Lumban masih harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Yang berada di bukit itu adalah segerombolan orang-orang besar dan buas yang sama sekali tidak memperhitungkan nyawa sesama. Kita memang harus mempersiapkannya sebaik-baiknya, berkata Jelit Heng. Salah satu cara adalah mempergunakan tenaga sebanyak-banyaknya sehingga anak-anak muda Lumban dapat menghadapi lawannya berpasangan. Bagaimanapun juga, anak-anak Lumban pernah belajar menggenggam pedang. Dengan demikian maka jika mereka sempat berpasangan, maka kemungkinan yang paling buruk akan dapat dikurangi. Salah satu cara, sahut Kiai Kanti, di samping itu, maka kita yang merasa diri kita memiliki bekal serba sedikit harus memencar diri di antara anak-anak muda itu. Baiklah, berkata Nugata, aku akan mengatur anak-anak muda kita. Dengan cepat Nugata dan Jelit Heng telah berusaha untuk mengatur anak-anak muda di Lumban. Keduanya telah pergi ke Lumban Kulon pula untuk mengumpulkan anak-anak muda yang telah pernah berlatih kanuragan. Meskipun mereka belum benar-benar memiliki kemampuan yang cukup, tetapi seperti yang dikatakan Jelit Heng, mereka akan bertempur berpasangan. Kalian harus bersiap di padukuhan kalian masing-masing, berkata Jelit Heng, pada saatnya, kita akan berkumpul dan pergi ke Bukit Gundul. Kami tidak memaksa semua orang harus ikut serta, tetapi hanya mereka yang merasa dirinya cukup berani menghadapi sikap orang-orang kasar. Mereka yang telah menyertai kami melawan orang-orang Kendali Putih dan Sanggar Gading akan dapat mengatakan, betapa buas dan liarnya mereka itu. Orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu aku kira tidak akan berselisih banyak dengan mereka. Tetapi anak-anak muda Lumban Kulon ternyata telah menyatakan diri seluruhnya untuk ikut serta pergi ke Bukit Gundul. Bagus, berkata Nugata, jika demikian, kalian tinggal menunggu isyarat. Kami akan berkumpul di Pategalan Kering di sebelah patok batas Kabuyutan. Kemudian bersama-sama kita akan pergi ke Bukit Gundul sebagaimana prajurit pergi ke medan perang. Terasa dada anak-anak muda itu berdebaran, sementara Jelit Heng dan Nugata itu pun kemudian meninggalkan mereka untuk pergi ke padukuhan-padukuhan yang lain. Seperti yang dilakukan di Lumban Kulon maka demikian pula yang mereka lakukan di Lumban Wetan.
10 orang terbaik di Lumban Wetan akan memimpin kelompok-kelompok anak-anak muda Lumban Wetan. Mereka akan mengatur kawan-kawannya agar anak-anak Lumban Wetan itu tidak menjadi umpan kepuasan orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu. Namun dalam pada itu, Jlit Heng bersama Semi dan kawannya telah mengatur dan mempersiapkan pula orang-orang yang akan mengawasi para tawanan, karena di antara mereka terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun mereka telah terikat dengan tali yang tidak akan dapat mereka putuskan, karena di antara serat-serat tali itu terdapat beberapa helai jangat. Dalam pada itu, setelah selesai dengan mengelilingi padukuhan-padukuhan di Kabuyutan Lumban Kulon dan Lumban Wetan, maka Jlit Heng dan Nugata telah berada di antara orang-orang tua yang berada di Banjar. Mereka mulai dengan bersungguh-sungguh membicarakan rencana untuk menghadapi orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu. Namun dalam pada itu, orang-orang di Bukit Gundul itu pun mulai menjadi gelisah. Mereka menunggu kehadiran orang-orang yang disebut oleh Ki Ajar Pamotan Galih akan segera datang ke bukit itu. Tetapi ternyata mereka masih belum datang. Sementara itu, orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu masih juga berusaha untuk memecahkan teka-teki yang tersimpan di bukit itu. Ki Ajar Pamotan Galih yang berada di puncak bukit itu masih selalu memperhatikan segala lekuk dan garis batu-batu padas yang terdapat di Bukit Gundul itu. Namun setiap kali ia hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Sementara itu Kiai Pusparuri yang berjalan mengitari bukit itu pun memperhatikan setiap keadaan yang menarik perhatian. Diperiksanya setiap lekuk, batu-batu yang ngejorok dan keadaan-keadaan yang khusus di sekitar bukit itu. Tetapi seperti Ki Ajar Pamotan Galih, ia tidak menemukan petunjuk apapun juga. Apakah pangeran itu sudah berada kembali di Demak, berkata Pusparuri di dalam hatinya, namun jika demikian, maka yang tersimpan di Bukit Gundul ini tidak akan terungkapkan. Usaha Pamotan Galih untuk mempergunakan Darwerdi telah gagal. Kiai Pusparuri itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya pula di dalam hatinya, tentu pangeran itu tidak akan memberitahukan kepada siapapun juga. Tentu ia sendiri ingin memilikinya. Adalah gila jika ia mengatakan, telah menyerahkan rahasia itu kepada siapapun juga, meskipun kepada Kanjeng Sultan di Demak sekalipun. Karena nampaknya pangeran itu juga seorang yang juling. Tetapi bagaimanapun juga, Kiai Pusparuri yang datang dengan pengikutnya yang kuat itu tidak tergesa-gesa. Ia merasa menghadapi siapapun juga. Dan ia pun menduga, bahwa Pangeran Senawasesa tidak akan melaporkannya ke Demak dan membawa prajurit segelar sepapan sementara menghadapi padepokan-padepokan atau gerombolan-gerombolan yang lain. Kiai Pusparuri merasa terlalu yakin akan dirinya. Meskipun demikian, Kiai Pusparuri itu pun memanjat Bukit Gundul itu untuk menemui Ki Ajar Pamotan Galih dan bertanya, apakah perhitunganmu benar Ki Ajar? Aku menganggap demikian, berkata Ki Ajar Pamotan Galih. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka tentu akan sekali lagi melihat Bukit Gundul itu. Jika kau memang ingin menantangnya, letakkan orang-orang di padang terbuka di sekitar bukit ini untuk mengundang mereka mendekati bukit. Karena mungkin sekali mereka langsung memasuki padukuhan Lumban dan beristirahat di kabuyutan itu. Orang-orang Lumban akan mengatakan kepada mereka, bahwa aku ada di sini, berkata Kiai Pusparuri, aku datang tidak dengan sembunyi-sembunyi. Jika demikian tunggulah. Aku mempunyai keyakinan, mereka akan datang, berkata Ki Ajar. Kiai Pusparuri mengangguk-angguk. Sambil memperhatikan keadaan di sekelilingnya, garis-garis retak batu-batu padas dan apapun yang terasa menarik perhatiannya, ia pun melangkah menuruni Bukit Gundul itu. Sementara itu, ternyata anak-anak muda Lumban sudah siap. Mereka telah berkumpul di Banjar Padukuhan masing-masing, lengkap dengan senjata mereka. Dengan petunjuk pemimpin-pemimpin kelompok masing-masing, mereka mengatur dengan siapa akan berpasangan. Apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan yang gawat dan isyarat-isyarat apa yang wajib mereka mengerti. Di Banjar, orang-orang yang datang dari Padepokan Ajar Pamotan Galih itu pun telah menyusun diri. Jika Ki Ajar Pamotan Galih ada di bukit itu, maka Ajar Cinde Kuning akan langsung menemuinya untuk memberikan penjelasan. Sementara Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti akan mengamati seluruh pertempuran itu, khususnya menghadapi orang-orang terpenting dari mereka yang sudah bersiap di bukit itu. Selain mereka, maka Rahu, Jlit Heng, Semi dan kawannya, Darwerdi dan kedua pamannya akan ikut bersama mereka.
Namun dalam pada itu, orang cacat yang menyebut dirinya Ki Ajar Cinde Kuning itu berkata kepada Kiai Kanti, "Kiai, apalagi tidak berkeberatan, apakah Kiai sependapat, apabila anak gadis Kiai itu dapat menemani anak perempuanku, Ibu Darwerdi?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya wajah anak gadisnya. Ia mengerti bahwa anak itu tentu lebih senang berada di pertempuran. Namun demikian ia masih ingin berusaha untuk memintanya memenuhi keinginan Ajar Cinde Kuning itu. "Swasti," berkata Kiai Kanti, "aku kira ada baiknya. Bukan karena kau tidak akan dapat menyesuaikan diri di peperangan. Tetapi kemungkinan-kemungkinan lain dapat terjadi di Banjar ini, sehingga Ibu Angger Darwerdi itu memerlukan seorang kawan yang dapat membantunya mengatasi kesulitan jika sewaktu-waktu kesulitan itu datang." Swasti mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, Ibu Darwerdi itu berkata, "Aku mohon Ger." Swasti memandang perempuan itu dengan kerut di keningnya. Namun ia melihat permintaan yang sungguh-sungguh itu memancar di sorot mata Ibu Darwerdi. Karena itu, seolah-olah di luar sadarnya, gadis itu mengangguk lemah. "Bagus," desis Kiai Kanti, "kau tinggal di Banjar bersama beberapa pengawal. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di sini. Tetapi apabila kesulitan itu datang, maka kau mempunyai lebih banyak pengalaman dari para pengawal dari Lumban itu." Sekali lagi Swasti mengangguk. Demikianlah, ketika segala sesuatunya sudah dipersiapkan, maka Kiai Kanti dan Pangeran Senawasesa pun sepakat untuk segera pergi ke Bukit Gundul. "Baiklah," berkata orang cacat yang menyebut dirinya Ajar Cinde Kuning, "semakin cepat memang semakin baik. Aku akan memberi penjelasan kepada orang-orang yang ada di bukit itu, bahwa tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk mencari pusaka dan apalagi harta benda di bukit itu. Aku sudah menyerahkannya kepada yang berhak." Demak. "Karena sebenarnya lah yang mereka cari di Bukit Gundul itu sejak semula tidak berada di bukit itu," berkata Pangeran Senawasesa. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Jika demikian, bagaimana mungkin setiap orang menganggap bahwa yang mereka cari berada di Bukit Gundul yang jauh itu, di daerah sepasang bukit mati? Tetapi Kiai Kanti tidak menanyakannya. Pada saatnya ia tentu akan mengerti pula. Dalami pada itu, maka orang-orang yang berada di Banjar itu pun segera mempersiapkan diri. Ketika mereka kemudian meninggalkan Banjar, beberapa orang anak muda yang siap dengan senjata masing-masing telah mengikutinya. Di mulut lorong, beberapa orang anak muda telah berkumpul pula, sehingga dengan demikian, maka iring-iringan itu menjadi semakin panjang. "Aku berjanji untuk memberikan isyarat," berkata Jelit Heng, "anak-anak muda akan keluar dari padukuhan masing-masing dan berkumpul di sebelah patok batas Kabuyutan. Kita akan bersama-sama pergi ke Bukit Gundul." "Isyarat apa?" bertanya Pangeran Senawasesa. "Alat yang kami miliki adalah kentongan," jawab Jelit Heng. Pangeran Senawasesa memandang orang cacat itu sekilas. Sementara orang itu berkata, "Baiklah. Berikan isyarat itu." Mudah-mudahan isyarat itu mempengaruhi kegarangan orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu. Suara kentongan yang akan berbunyi di setiap padukuhan tentu akan merupakan sentuhan-sentuhan di dalam jantung mereka. Bagaimanapun juga suara kentongan yang bergema di daerah sekitar sepasang bukit mati ini tidak akan mereka abaikan. Karena itu, maka atas persetujuan bersama, Jiten pun pergi ke gardu di ujung lorong. Sejenak kemudian, telah terdengar suara kentongan yang bergema di seluruh padukuhan-padukuhan di Kabuyutan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Kedua orang buyut yang sudah tua itu tidak berbuat sesuatu sebagaimana dipesankan oleh anak-anak muda, biarlah Ki Buyut tetap berada di rumah. Kami, anak-anak mudalah yang akan ikut serta menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bukan masalah orang-orang Lumban. Suara kentongan yang memenuhi Kabuyutan Lumban Wetan dan Lumban Kulon itu telah melontarkan perintah kepada anak-anak muda untuk keluar dari padukuhan masing-masing. Seperti yang disetujui bersama, mereka berkumpul di Pategalan Kering, di sebelah patok batas Kabuyutan. Namun dalam perjalanan ke Bukit Gundul Pangeran Senawasesa masih berkata, "Aku masih tetap ingin menjelaskan, sehingga jika mungkin pertempuran yang tidak perlu sama sekali akan dapat dihindarkan." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Pangeran, sehingga anak-anak muda itu tidak harus menyerahkan korban di antara mereka. Karena sebenarnya lah yang mereka perlukan adalah hijaunya tanaman di sawah dan Pategalan.
Mereka sama sekali tidak berkepentingan dengan apa yang sedang diperbutkan ini. Pangeran itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara orang cacat yang menyebut dirinya ajar Cinde Kuning itu pun berkata, aku sependapat pangeran. Jika pangeran berhasil, aku pun ingin menyelesaikan persoalanku dengan Pamotan Galih sebagai dua orang bersaudara. Apalagi bersaudara kembar. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga, di dalam setiap hati tersimpan keraguan-raguan. Apakah orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu akan dapat mengerti keterangan yang akan diberikan oleh Pangeran Senawasesa? Dalam pada itu, ternyata suara kentongan yang terlontar dari padukuhan-padukuhan itu terdengar jelas dari Bukit Gundul. Mereka yang berada di Bukit Gundul itu seolah-olah telah mendengar sorak yang gemuruh dari setiap padukuhan di Kabuyutan Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Ajar Pamotan Galih yang berada di atas bukit itu mengangkat wajahnya. Sambil memandang ke sekelilingnya ia bergumam kepada diri sendiri, orang-orang Lumban yang tidak tahu diri. Mereka akan salah menilai jika orang-orang Pusparuri ini dianggapnya berkekuatan tidak lebih dari orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang sudah saling menumpas di Pategalan. Jika mereka kali ini datang ke bukit ini, maka mereka akan segera dibantai oleh orang-orang Pusparuri yang tidak kalah garangnya dari orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Namun dalam pada itu, ajar Pamotan Galih masih belum memperhitungkan bahwa anak-anak Lumban akan keluar hampir seluruhnya, dan akan bertempur berpasangan. Dalam jumlah yang berlipat ganda, maka anak-anak muda Lumban itu tentu akan dapat mempertahankan dirinya. Di bawah Bukit Gundul itu, Kiai Pusparuri yang sudah menunggu terlalu lama menjadi berdebar-debar. Kepada kepercayaannya ia bertanya, yang akan datang itu, apakah orang-orang yang memang kami harapkan, atau cucurut-cucurut dari Lumban itu saja? Entahlah, sahut salah seorang kepercayaannya, tetapi kentongan itu agaknya telah menggemparkan Lumban. Jika Lumban menganggap bahwa mereka akan dapat menyelesaikan persoalan ini, maka aku kira mereka akan menjadi sangat kecewa. Hanya akan membuang-buang waktu saja, berkata Kiai Pusparuri, kadang-kadang timbul juga belas kasihan kepada orang-orang yang dungu dan sombong. Mereka salah mengartikan nilai diri sendiri. Tetapi kadang-kadang timbul juga kejengkelan yang tidak terkendali melihat sikap orang-orang yang demikian, sehingga memaksa diri untuk membuat mereka segera menjadi jera. Kiai, bertanya kepercayaannya, apakah yang akan kita lakukan jika orang-orang Lumban itu benar-benar datang kemari? Usir mereka, berkata Kiai Pusparuri, tetapi ingat. Mungkin mereka akan datang bersama dengan orang-orang yang disebut oleh Pamotan Galih, termasuk Pangeran Senawasesa. Jika demikian, kita akan bersiaga sepenuhnya, berkata kepercayaannya, jika kita lengah, dan ternyata yang datang itu adalah orang-orang yang disebut oleh ajar Pamotan Galih bersama orang-orang Lumban, maka kitalah yang akan menyesal. Bagus, berkata Kiai Pusparuri, aku akan menghubungi ajar Pamotan Galih. Kedua orang kepercayaan Kiai Pusparuri itu pun segera menyiapkan orang-orangnya. Dengan segan seorang pengikutnya berkata, hanya anak-anak yang bermain-main kentongan. Jika mereka datang, kita akan segera menghalaunya. Jangan lengah, berkata kepercayaan Kiai Pusparuri itu, yang datang bukan saja anak-anak Lumban. Pengikut Kiai Pusparuri itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, dari mana kau tahu bahwa yang akan datang selain anak-anak Lumban adalah orang-orang yang dimaksud oleh ajar Pamotan Galih? Kemungkinan itu memang ada, jawab kepercayaan Kiai Pusparuri itu, karena itu, kita harus bersiaga sepenuhnya. Orang-orang Pusparuri itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah mereka menganggap bahwa orang-orang Lumban tidak akan berarti apa-apa. Mereka pun pernah mendengar bahwa orang-orang Lumban ikut bertempur pada saat terakhir melawan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Tetapi setelah orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih saling menghancurkan diri mereka masing-masing. Meskipun demikian, kepercayaan Kiai Pusparuri itu berkeras untuk memerintahkan kepada para pengikut Kiai Pusparuri untuk bersiaga sepenuhnya. Mereka telah diatur di tempat-tempat yang paling baik untuk menghadapi lawan yang bakal datang. Sementara itu, Kiai Pusparuri yang menemui ajar Pamotan Galih bertanya, apakah kau akan menunggu mereka di puncak Bukit Gundul ini? Aku akan menunggu di sini, gumam Ki ajar Pamotan Galih. Itu tidak mungkin, berkata Kiai Pusparuri, orang-orangku akan bertempur di bawah. Tidak menguntungkan bagi kita semuanya jika kita menunggu mereka memanjat sampai ke puncak.
Kita akan membiarkan orang-orang itu mulai memanjat pada kaki bukit ini. Namun pada saat itu pula mereka akan kita usir. Tetapi jika di antara mereka terdapat orang-orang yang kau maksud, maka mereka akan kita binasakan, kecuali Pangeran Senawasesa. Aku memerlukannya, sebagaimana kau memerlukan orang itu. Ajar Pamotan Galih menarik nafas dalam-dalam. Pandangan matanya menyapu dataran di sekitarnya. Namun ia masih belum melihat apapun juga mendekati bukit gundul itu. Tetapi ia pun yakin, bahwa suara kentongan itu bukan sekedar suara kentongan untuk mengusir tupai di pohon-pohon kelapa. Aku akan berada bersama kalian, berkata Ki Ajar Pamotan Galih, aku ingin bertemu dengan Pangeran Senawasesa. Tetapi jika orang cacat itu datang pula bersamanya, maka kita harus mempunyai perhitungan lain. Aku hanya berkepentingan dengan Pangeran Senawasesa, berkata Kiai Pusparuri. Ki Ajar Pamotan Galih tidak menjawab lagi. Rasa-rasanya ia pun memang sudah kehilangan segala harapannya. Tetapi ia masih akan tetap berusaha sampai batas kemungkinan yang terakhir, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Berhasil atau tidak berhasil rasa-rasanya tidak lagi banyak dipersoalkan di dalam hatinya, yang semakin lama menjadi semakin membeku dalam kekerasannya. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Pamotan Galih itu pun berkata, aku akan turun. Jika yang datang bukan orang yang kita harapkan, aku tidak akan ikut campur. Kiai Pusparuri tidak menghiraukannya, ia pun kemudian melangkah di alas batu-batu padas. Sekali-sekali ia masih memperhatikan retak-retak yang membujur lintang, seolah-olah merupakan tanda-tanda yang dibuat oleh seseorang. Dalam pada itu, para pengikut Kiai Pusparuri sudah menyiapkan diri dengan segan. Pada umumnya mereka menganggap bahwa orang-orang Lumban yang sombong akan berusaha untuk mengusir mereka dari bukit gundul itu. Mereka menganggap bahwa mereka akan dapat mengulangi sebagaimana mereka lakukan atas orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang sudah saling membinasakan itu. Apalagi di antara orang-orang Lumban terdapat orang-orang berilmu tinggi yang menurut Ajar Pamotan Galih telah pergi ke padepokannya, gumam salah seorang dari mereka. Tetapi yang pergi itulah yang dikatakannya akan kembali, sahut kawannya. Kita tumpas saja mereka, sahut yang lain, memuakkan. Kenapa mereka mengganggu kita yang sedang menikmati segarnya udara di daerah sepasang bukit mati ini? Kau gila, berkata seorang yang lain, justru kita mengharap mereka datang. Jika tidak, kita harus mencari Pangeran Senawasesa. Jika ia berlindung di antara para prajurit Demak, maka persoalannya akan bertambah rumit. Kawannya tertawa. Katanya, seolah-olah kau tahu pasti apa yang sedang bergejolak di daerah sepasang bukit mati ini. Kita semuanya tidak tahu apa-apa, sahut orang yang setengah tidur bersandar pada sebongkah batu padas. Kita hanya tahu membunuh orang-orang yang harus kita bunuh, siapapun mereka. Beberapa orang yang lain pun telah tertawa pula. Seorang berwajah garang berdesis, Darwerdi pun harus kita bunuh. Yang lain tidak menyahut lagi. Seolah-olah mereka tidak menghiraukan apa yang akan terjadi, meskipun suara kentongan itu telah menyentuh perasaan mereka pula. Dalam pada itu, anak-anak muda Lumban semakin lama menjadi semakin dekat dengan bukit gundul itu. Yang berada di paling depan adalah orang cacat yang menyebut dirinya Ajar Cinde Kuning, Pangeran Senawasesa dan Kiai Kanti. Kemudian diikuti oleh Darwerdi dan kedua pamannya. Di belakangnya Rahu, Jelit Heng, Semi dan seorang kawannya. Sementara Nugata berada di antara anak-anak muda Lumban Kulon. Di antara anak-anak muda Lumban Wetan terdapat 10 orang yang mendapat latihan-latihan khusus dalam olah kanuragan. Ternyata bahwa iring-iringan itu menjadi cukup panjang. Sebagaimana telah dianjurkan, maka setiap anak muda telah berjalan bersama dengan kawan yang akan bertempur bersama. Akhirnya, orang-orang Pusparuri telah melihat kehadiran anak-anak muda Lumban itu. 2 orang pengawas telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya, bahwa lawan mereka telah datang. Beberapa orang telah meloncat naik ke atas batu-batu padas yang berbongkah-bongkah sekedar untuk melihat iring-iringan yang mendekat. Seorang di antara mereka berkata, seperti itik yang digembalakan. Mereka berjalan beriringan dalam satu barisan yang panjang. Tetapi lihat, mereka yang berada di depan adalah orang-orang yang berilmu, sahut kawannya. Yang lain tertawa. Katanya, di sini ada orang-orang yang akan dapat melawan mereka. Kiai Pusparuri, Ki Lurah yang 2 orang itu, Ki Benda yang pemalas itu.
dan mungkin orang yang berada di atas bukit yang disebut Ajar Pamotan Galih itu. Kawan-kawannya tidak menjawab lagi. Sementara itu Kiai Pusparuri dan Ki Ajar telah turun pula. Ketika Kiai Pusparuri melihat seseorang yang masih saja duduk bersandar sebongkah batu dengan mata terpejam, tetapi mulutnya masih saja mengunyah makanan, maka dengan kakinya Kiai Pusparuri menyepak kaki orang itu. "Pemalas," geramnya, "kau mau tidur saja di situ?" Orang itu menggeliat. Katanya, "Aku tahu segala-galanya. Bukankah mereka masih dalam perjalanan? Aku masih sempat tidur sekejap." "Bagaimana jika kepalamu dibelah dengan pedang anak lumban itu?" desis Kiai Pusparuri. Orang itu tertawa berkepanjangan. Sambil bangkit ia berkata, "Kau membuat aku kehilangan kantukku." "Heh, di mana dua orang kepercayaanmu itu? Kenapa kau tidak berbicara saja dengan mereka tanpa mengganggu aku?" "Mereka sedang menyiapkan orang-orang kita," sahut Kiai Pusparuri, "lalu bagaimana dengan kau?" Orang itu tidak menjawab. Ia pun kemudian memandang ke kejauhan. Lamat-lamat ia melihat sebuah iring-iringan mendekat. "Persetan," katanya, "aku akan duduk. Mereka masih memerlukan waktu untuk mendekati bukit ini. Kemudian kalian masih akan berbicara berkepanjangan. Saling menantang, saling menyombongkan diri dan saling menakuti-nakuti. Nah, bukankah aku masih sempat tidur barang sekejap?" Orang itu tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian duduk lagi bersandar sebongkah batu padas. Namun tiba-tiba ia berteriak, "Heh, di mana ketela rebusku? Siapa yang mencuri heh?" "Sudah kau kunyah semua," jawab seorang pengikut yang lain. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kepada Kiai Pusparuri, "Temui orang-orang itu. Ajak bicara sedikit panjang." "Anak iblis," geram Kiai Pusparuri sambil meninggalkan orang itu. Dalam pada itu, bersama Ki Ajar Pamotan Galih, maka Kiai Pusparuri berada di antara para pengikutnya menunggu kehadiran orang-orang lumban yang memang masih agak jauh. Sementara itu, kedua kepercayaan Kiai Pusparuri itu pun telah mengatur segala-galanya. Orang-orang Pusparuri itu menebar di kaki bukit gundul itu. Sebagian dari mereka masih tetap menganggap bahwa orang-orang lumban itu terlalu bodoh dan sombong. Seandainya ada orang-orang berilmu di antara mereka seperti yang dikatakan oleh Ajar Pamotan Galih, namun orang-orang lumban sendiri tidak akan berarti apa-apa selain menyerahkan diri untuk dibantai di bukit gundul itu. Dalam pada itu, Jelit Heng dan Rahu yang sudah mendengar tentang orang-orang yang berada di bukit gundul itu dari mereka yang melihat sendiri dari Pategalan dapat memperhitungkan keadaan dengan cermat. Namun sebenarnya lah mereka cukup cemas akan nasib anak-anak muda lumban. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah berbicara agak panjang dengan Nugata di perjalanan. Dengan jumlah yang banyak dan kerjasama yang baik, mudah-mudahan kegarangan orang-orang di bukit gundul itu dapat diatasi. "Aku, Rahu, Semi dan kawannya akan berada di seluruh arena itu," berkata Jelit Heng. "Aku akan berusaha untuk tidak terikat dalam satu perkelahian yang tidak memungkinkan aku menilik pertempuran itu secara keseluruhan." "Bagaimana dengan Daruerdi?" bertanya Nugata. "Ia telah dibebani satu persoalan di dalam perasaannya sehingga biarlah ia memilih menurut caranya," jawab Jelit Heng. "Kenapa sebenarnya dengan anak muda itu?" "Ternyata bahwa ia telah melakukan sesuatu yang bersifat rahasia sekali di bukit gundul itu," berkata Nugata. "Kau akan mengetahui dengan gamblang kemudian," jawab Jelit Heng. "Namun aku berharap bahwa kedua pamannya yang juga memiliki ilmu yang cukup itu akan bersedia berbuat seperti yang akan kami lakukan. Memang mungkin salah seorang dari kami harus bertempur sampai selesai. Tetapi kami akan mengambil satu kemungkinan yang paling baik bagi anak-anak lumban." Nugata mengangguk-angguk sementara kepada 10 orang terbaik di Lumban Wetan. Jelit Heng pun telah memberikan pesan-pesannya. Katanya, "Kalian harus dapat mengawasi kelompok kalian. Jangan biarkan seorang pun di antara kalian kehilangan pegangan di dalam pertempuran ini. Sekali lagi aku peringatkan, lawan kita adalah iblis-iblis yang tidak berjantung." Namun ternyata anak-anak lumban telah mempersiapkan diri mereka lahir dan batin. Jelit Heng bagi mereka adalah bagaikan saudara sendiri. Air yang mengaliri sebagian dari sawah-sawah di Lumban, adalah hasil jerih payah Jelit Heng dan orang tua yang membuat gubuk di bukit berhutan itu. Meskipun baru sebagian, tetapi air itu sudah berhasil meningkatkan tataran hidup orang-orang Lumban.
Semakin dekat iring-iringan orang Lumban itu dengan Bukit Gundul, maka mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka telah melihat orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu menebar. Berdiri di atas batu-batu padas. Yang lain bersandar dinding bukit seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali kepada orang-orang yang datang beriringan. Bahkan ada di antara mereka yang masih tetap duduk bersandar sebongkah batu padas. Kesiagaan mereka itu telah membuat darah anak-anak muda Lumban menjadi semakin cepat mengalir. "Jangan cemas," berkata Jelit Heng kepada anak-anak Lumban yang ada di sekitarnya, mereka dengan sengaja berbuat demikian untuk mempengaruhi sikap lawan. Mereka seolah-olah tidak menghiraukan kehadiran kalian. Namun sebenarnya lah mereka berdebar-debar juga seperti kita semuanya. Anak-anak muda Lumban itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa ada perbedaan pokok di antara mereka dengan orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu. Orang-orang di Bukit Gundul itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya dalam libatan kekerasan, sementara anak-anak Lumban adalah petani-petani yang pada dasarnya lebih senang hidup tenang dan damai. Tetapi ternyata bahwa pada suatu saat hati mereka pun telah tersentuh untuk mengangkat senjata menghadapi orang-orang yang kasar itu. Demikianlah, maka iring-iringan itu sudah menjadi semakin dekat. Orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Cindai Kuning itu pun kemudian menghentikan iring-iringan itu. Dipanggilnya Jelit Heng mendekat. Kemudian katanya, "Kita sudah dekat dengan orang-orang yang mungkin akan dapat bertindak sangat kasar itu. Aturlah anak-anak muda Lumban. Mereka harus mulai menebar. Di antara kita yang memiliki sedikit pengalaman menghadapi orang-orang yang mungkin akan dapat berbuat kasar itu harus terbagi. Tetapi aku akan berada di ujung pasukan anak-anak Lumban ini. Mungkin Ajar Pamotan Galih berada di antara mereka. Mudah-mudahan ia tidak melarikan diri. Sementara Kiai Kanti dan Pangeran Senawasesa akan menyesuaikan diri. Namun sebenarnya lah Pangeran Senawasesa akan menjadi sasaran penting dari mereka, karena agaknya mereka pun akan mendengar juga bahwa sumber keterangan tentang pusaka itu adalah Pangeran Senawasesa." "Baiklah Ki Ajar," berkata Jelit Heng, "kita akan membagi diri. Namun di antara kita akan berusaha untuk tidak terikat dalam satu pertempuran di satu tempat. Mungkin ada juga manfaatnya," desis Ki Ajar sambil mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Silahkan. Kita sudah berada di hidung lawan." Jiten pun kemudian mengatur anak-anak muda Lumban bersama Rahu. Semi dan kawannya pun kemudian ikut pula bersama mereka. Bahkan ternyata Darwerdi tidak tinggal diam. Ia pun kemudian menempatkan dirinya di antara anak-anak muda itu pula. "Aku seharusnya memang berada di antara kalian," berkata Darwerdi. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.